apakah dengan Ibu Joyce? Iya, benar. Saya sendiri. Saya perwakilan dari daerah ingin mengutip uang untuk perbaikan jalan yang sudah diimbau dari Bapak Wali Kota untuk seluruh warga. Bukannya saya minggu lalu baru bayar ya, Pak? Kan bayarnya ke Bapak sendiri. Iya benar, minggu lalu saya sudah mengutip uang, tetapi saya diperintahkan sama Bapak Wali Kota untuk mengutip kembali uang sebab uang yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan itu masih belum cukup. Oh, begitu ya, Pak. Baiklah, nanti saya bicarain ke keluarga saya. Terima kasih ya, Pak. Halo, iya Ibu Joyce, ini saya Nadira. Saya mau nanya Bu. Dengar-dengar dari ibu-ibu yang lain katanya ada himbauan dari Pak Wali Kota ya tentang penggalangan dana untuk pembangunan jalan. Iya nih, padahal barusan minggu lalu kita bayar untuk uang perbaikan jalan. Apakah sama Bu dengan yang minggu lalu? Karena minggu lalu kita baru membayar. Harusnya sih enggak ya, Bu. Soalnya kemarin ada orang dari perwakilan daerah itu nelpon ke saya buat ngutip lagi. Terus saya nanya, kenapa harus bayar lagi? Bukannya minggu lalu kita baru bayar ya? Dianya jawab ke saya, dana buat perbaikan jalan itu ternyata nggak cukup. Gitu, Bu. Oh gitu ya Bu. Terima kasih banyak ya atas informasinya. Halo, bagaimana Pak? Apakah perintah saya sudah dilaksanakan? Iya, sebagian masyarakat sudah membayar ke saya, dan sisanya lagi sedang berunding dengan keluarganya. Oh begitu, tidak apa-apa, setor dulu saja uang yang ada, karena uang tersebut diperlukan untuk kelanjutan perbaikan jalan. Baik, Pak. Tidak lama, setelah perwakilan daerah menutup telepon, Pak Wali Kota mulai mentransfer seluruh uang dari hasil pengutipan perbaikan jalan ke rekening bank pribadinya sendiri. Uang tersebut ia pakai untuk kepentingan dan kepuasan sendiri tanpa memikirkan rakyatnya. Alasan seorang pejabat melakukan perbuatan berkata bohong adalah karena adanya dorongan, peluang, dan pembenaran untuk mencapai kepuasan terhadap diri sendiri yang terlalu egois. Hanya mementingkan kesenangan semata yang pada akhirnya akan berdampak bagi diri mereka sendiri juga orang lain. Dampak dari perbuatan berkata bohong oleh pejabat-pejabat pada orang sekitar yaitu sangat jelas, sangat merugikan masyarakat. Dan dampak lainnya adalah masyarakat sudah tidak percaya lagi oleh pejabat dan pemerintah negara tersebut karena ulah korupsi mereka sendiri. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan sanksi berupa penjara kepada mereka yang telah terlibat dalam tindak pidana korupsi. Yang kedua, memberikan arahan setiap hari supaya bisa menyadari akan perbuatannya. Dan yang ketiga, memberikan hukuman supaya orang di sekitar dia dan keluarganya tidak bisa menjadi bagian dari pejabat atau pemerintahan. Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat kesimpulan bahwa tindakan penyuapan dana yang dilakukan oleh pejabat daerah dengan melakukan perbuatan bohong akan menyebabkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Bagi diri sendiri, tindakan tersebut akan mengakibatkan kesengsaraan pada hidupnya, serta akan mendapat hukuman yang setimpal. Lalu, bagi masyarakat, tindakan tersebut akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap si pejabat tersebut. Jangan remehkan korupsi. Ayo kita cegah korupsi. Perbaiki negeri ini. Ayo, kita sebagai generasi penerus bangsa, mulailah menerapkan dan lebih menghargai nilai-nilai Pancasila.